Jadi gelombang AC atau alternating current itu bahasa Inggrisnya, untuk bahasa Indonesia ya harus bolak-balik, dinamakan arus bolak-balik. Kenapa? Karena dalam satu waktu, dalam satu gelombang sinus itu, satu gelombang berarti ada puncak atas, ada gelombang puncak bawah, kan? Puncak dan lembah. Dalam satu periode itu terjadi dua aliran arus. Kalau bisa saya ilustrasikan, arus putarannya ke kanan setengah periode, kemudian setengah periode berikutnya arus putaran ke kiri, sehingga arusnya bolak-balik, dinamakan seperti itu. Sehingga bisa, kalau banyak orang nyebut itu ya tegangan bolak-balik atau arus bolak-balik. Memang harusnya mengalirnya bolak-balik seperti itu. Kurang lebih untuk pengertiannya gelombang AC itu seperti itu. Kemudian untuk topik yang saya sampaikan nanti sampai ke pergeseran sudut fasa. Jadi nanti mulai dari periode, frekuensi, nilai sesaat, saat T berapa, kemudian nilai puncak atau VP, V peak, kemudian nilai puncak-puncak, V peak to peak, kemudian nilai RMS, kemudian average atau rata, sudut fasa, fasa referensi, ini nanti untuk yang di sistem 3 fasa. Yang terakhir adalah pergeseran sudut fasa. Seperti yang tugas minggu lalu, itu kan arusnya kan bergeser, berbeda fasa kan, dengan tegangan referensinya 0 derajat, bergeser sekian derajat. Dinamakan pergeseran sudut fasa. Nah, kurang lebih seperti ini nanti akan saya sampaikan. Kemudian yang untuk bentuk gelombang AC itu ada banyak. Yang kita aplikasikan, nah kurang lebih ada 4 ini kurang lebih. Ada yang modelnya sinus, ini contohnya gelombang tegangan PLN itu bentuknya sinus. Sinus itu ya sinus. Kemudian ada gelombang kotak, gelombang kotak bentuknya kotak, kemudian ada gelombang gergaji seperti mirip gigi gergaji, kemudian ada trapesium. Nah, yang banyak kita aplikasikan yang sinus dan kotak nanti di praktek analisa listrik maupun praktek analisis rangkaian di praktek elektronika, kemudian praktek elektronika daya, nah banyak diaplikasikan. Kemudian, nah nih, kita fokusnya di gelombang sinus yang akan saya sampaikan. Nanti prinsipnya dari topik-topik tadi itu entah itu periode, frekuensi, kemudian menentukan tegangan puncak, nanti sama, prinsipnya sama, tergantung jenis gelombangnya. Yang akan saya bahas tuntas di sini adalah yang gelombang sinusnya. Gelombang sinus ini dibangkitkan oleh generator AC, atau kalau di rumah misal punya genset, nah itu generator AC satu fasa. Atau electronic oscillator circuit atau AFG, audio function generator. Ini banyak kita pakai AFG untuk instrumentasi, jadi bisa kita pilih mau gelombang sinus, gelombang kotak, gelombang segitiga, nah, kemudian amplitude-nya mau berapa volt, nah, bisa kita gunakan AFG ini. Ini gambarnya jelas nggak di layar kalian ini? Apa istilahnya? Jelas, Pak. Jadi ada ada puncak atas, puncak bawah. Yang atas ini untuk yang positif maksimum, kemudian yang bawah ada gelombang negatif. Jadi untuk titik nolnya di tengah. Ini seperti diagram kartesian lah. Kemudian yang vertikal, yang sumbu Z ini yang ke atas ya positif, kemudian yang ke bawah negatif. Yang sumbu X dari titik nol ke kanan, nah ini fungsi waktunya. Bentuk umum dari gelombang sinus ya seperti ini, sinus. Kenapa dikatakan sinus? Benar tadi disampaikan, jadi berasal dari fungsi sinus terhadap fungsi waktunya. Jadi selalu berubah-ubah, jadi tidak ada nilai tetapnya. Ketika T semakin besar ya, dia berubah terus. Kalau gelombang DC kan dia rata kan, berapa volt. Tapi kalau gelombang sinus dia berubah-ubah dari waktu ke waktu.
Kemudian, nah ini yang saya sampaikan tadi, arus bolak-balik. Untuk setengah periode pertama, dia harusnya berlawanan arah jarum jam, yang atas ini. Kemudian untuk setengah periode berikutnya, yang tegangan negatif ini, ya, dia searah dengan jarum jam. Sehingga dalam satu periode, nah, dia terjadi dua aliran arus bolak-balik, seperti itu. Nah, periode diperoleh dari satu gelombang penuh, satu puncak dan satu lembah, gitu kan? Kalau di fisika itu kan kalau satu gelombang ya satu puncak, satu lembah. Boleh dihitung dari mulai titik nolnya ini sampai ke titik nol berikutnya, ini satu gelombang. Jadi itu satu periodenya. Atau boleh mulai dari setengah gelombang yang atas ini, ya, nanti berakhirnya di setengah gelombang atas berikutnya. Ini satu periode. Biasanya satu cycle lah, satu cycle gelombang, satu siklus gelombang. Kemudian frekuensi banyaknya gelombang dalam satu detik, nah kira berapa? Bisa dirumuskan kalau frekuensi itu seper T, kemudian T sama dengan seper F. Saya kira ada semua ini untuk frekuensi satuannya S, kemudian untuk banyaknya siklus yang dapat diselesaikan dalam satu detik. Semakin tinggi frekuensinya, maka banyak gelombangnya semakin banyak kan. Higher frekuensi more cycle per second. Semakin tinggi frekuensi, jumlah gelombangnya semakin banyak. Kalau awal frekuensi, ya jumlah gelombangnya semakin sedikit. Bedanya. Kemudian nilai sesaat, tadi disampaikan VT, V pada saat T sama dengan Vm sin omega T. Vm itu V maksimumnya berapa? Di sini kan V3 sorry, 10 volt ya. Nah, 10 volt kemudian dikalikan sin omega T. Omega T sebesar 2πf dalam radian. Bukan dalam degree, tapi dalam radian. Karena kita menggunakan P di sini. Jadi kalau misalnya berapa tegangan saat ini di sini T sama dengan 1. Berapa tegangan T sama dengan 1? Nah, di sini 3,1 volt. Kemudian T sama dengan 2, 7,07. Jadi berubah terus-menerus gitu. Tapi untuk menentukan tegangan sesaat, nah ini rumusnya. VT sama dengan Vm sin omega T. Tegangan maksimum. Kemudian ada nilai puncak atau peak atau nilai maksimum. Ini diperoleh dari nilai maksimum positifnya atau nilai maksimum negatifnya yang besarnya sama. Jadi diukurnya dari titik 0 ini ke puncak positif maksimum ataupun puncak negatif maksimum. Pilih salah satu, itu dinamakan V peak. Jadi kalau ada gelombang sinus seperti ini, nah VP-nya berapa? 8 volt. Bukan negatif 8, bukan positif 8, tapi ya 8 volt gitu aja. VP. VP atau VM nah sama, V maksimum atau V peak. 8 volt. Kemudian ada nilai peak to peak atau VPP atau bisa dikatakan nilai puncak ke puncak. Nah, bisa. Jadi menghitungnya dari puncak atas sampai puncak bawah. Bisa dikatakan VPP itu 2 kali VP, yang VP yang awal tadi. Sehingga kalau di sini ada plus 8 dan negatif 8, VPP-nya berapa? 16 volt. Gitu. Kalau di tegangan PLN 220, itu apa itu kira-kira? Ya, misalnya di tegangan rumah kita itu kan 220 volt kan. Nah, 220 volt itu termasuk tegangan apa? Tegangan V peak kah, atau V peak to peak, atau tegangan apa kira-kira? VPP-nya bukan, Pak? VPP-nya. Ini maksud saya. Jadi kalau nilai RMS, root mean square, atau nilai efektif, atau bisa kita katakan VRMS atau V efektif itu sama, hanya beda penyebutannya aja. Merupakan tegangan yang kita bisa manfaatkan. Jadi kalau ada di rumah kita itu tegangan 220 volt, itu adalah tegangan efektifnya.
tegangan RMS-nya, VRMS-nya 220 volt. Berarti V peak-nya berapa? Nanti kita bisa hitung. VRMS itu apa sih? Kalau kita bandingkan dengan sumber tegangan DC, akan sama hasilnya yang bisa kita manfaatkan. Jadi misalnya ini, yang tegangan AC ini, sinus 220 volt, VRMS akan sama dengan 220 volt DC. Itu ya. Tapi kalau di tegangan AC, ini adalah VRMS itu tegangan yang kita manfaatkan. Sebenarnya tegangan puncaknya itu lebih dari 220. Seperti itu. Jadi kalau tegangan di rumah kita itu 220 volt, nah padahal sebenarnya tegangannya itu lebih dari 220. Nah, berapa nilainya? Nah, seperti ini nilainya. Jadi kalau ada fungsi sinus ZT, ini fungsi Y, saat T, kemudian sama dengan A sin omega T. A itu amplitude-nya, amplitude atau tegangannya. Rumusnya A sin omega T. Nah, VRMS-nya dihitung seperti ini. Akar dari super T, kemudian integral 0 sampai T, kan satu periode kan. Y fungsi sekian. Hitungannya kurang lebih seperti ini. Didapatkan rumus praktisnya. VRMS itu 0,707 dikalikan VP-nya. Nah, seperti itu. Jadi kalau tegangan di rumah kita itu 220 volt, berapa nilai V peak-nya? Berapa kira-kira? VRMS-nya tadi 220 kan, berarti akar 2 dikalikan 220 atau 1,414 dikalikan 220, sekitar 315 atau berapa, seperti itu. Nah, yang 0,707 atau akar 2 ini asalnya dari yang tadi itu, yang fungsi ini, yang akar-akar ini. Hanya ingin menunjukkan saja, yang jujur saya tidak menguasai yang integral seperti ini, tapi kurang lebih untuk hitungannya seperti ini. Nanti saya berikan nanti handout-nya, nanti bisa dicermati sendiri, sehingga didapatkan hasil akhir itu adalah A dibagi akar 2. Jadi kalau kita mau mencari VRMS, nah itu adalah V maksimum dibagi dengan akar 2. Nah, seperti itu. Nah ini, tadi ya, VRMS sama dengan 0,707 diberikan VP-nya. Atau kalau mau kita cari V peak-nya, ya VRMS-nya itu dikalikan 1,414. Kok beda nilainya? Tadi kan seper akar 2 kan, kalau ini dikalikan akar 2. Itu aja bedanya. Baik, berikutnya nilai average atau rata. Nilai rata berarti nilai rata dari gelombangnya ini. Kalau kita hitung, ini ratanya hasilnya sama dengan 0. Karena kita jumlahkan antara yang rata puncak dan rata puncak positif dengan rata puncak negatifnya. Ini kan ditambahkan sehingga hasilnya selalu 0. Nah, biar tidak sama dengan 0, ini kita apa istilahnya, hanya setengah gelombang yang kita analisis. Setengah gelombang, half cycle average value. Ini bisa kita dapatkan nilai sebesar 0,637 dikalikan V peak-nya itu berapa. Jadi kalau tadi tegangan 220 volt, kemudian kita cari tegangan V peak-nya, tegangan puncaknya, kemudian kita cari tegangan ratanya, bisa. Kok banyak sekali tegangan, untuk apa-apa kira-kira? Nanti bisa kita gunakan untuk analisis rangkaian, nanti kita banyak pergunakan V peak, kemudian V peak to peak, VRMS, dan tegangan ratanya. Kalau kita mengukur menggunakan voltmeter atau multimeter, menggunakan tegangan itu, mengukur tegangan, itu yang ditunjukkan dari hasil penunjukan jarumnya itu kira-kira tegangan apa? Tegangan puncak, tegangan RMS, atau tegangan rata, kira-kira. Tegangan 220 volt itu adalah tegangan efektif, tegangan yang bisa kita manfaatkan, tegangan yang bisa kita ukur dengan alat ukur analog.
hasilnya 220 volt. Padahal tegangan aslinya adalah lebih dari itu. Tegangan puncaknya berapa tadi? Dikalikan dengan berapa tadi? Akar 2 kan? Nah, gitu. Sekitar 300-an lah. Nah, kalau kita mengukur tegangan PLN, tegangan di stop kontak itu menggunakan multimeter, hasilnya adalah 220 volt. Itu adalah tegangan efektif atau tegangan RMS-nya. Jadi kalau mau kita cari berapa tegangan puncak PLN, nah, ya kita ukur dengan multimeter, kita kalikan dengan akar 2-nya tadi itu. Nah, baru ketemu dengan Vpeak-nya. Kenapa harus kita ketahui tegangan Vpeak gitu kan? Nah, kalau kita itu nanti untuk analisis pembangkitan gelombang di generatornya sebenarnya. Jadi kalau ada generator menghasilkan tegangan sinus, bentuknya sinus kan, sinus seperti ini, sinus. Nah, ini tegangan puncaknya itu, ya itu loh, tegangan yang dihasilkan ya tegangan puncaknya itu. Kalau kita ukur menggunakan multimeter tadi itu ya bukan segini nilainya, tapi VRMS-nya tadi itu. Padahal yang tegangan yang dihasilkan adalah Vpeak-nya. Gimana Pak cara mengukurnya tegangan puncak? Apa nggak bisa? Ya, bisa. Menggunakan apa kira-kira? Ya, osiloskop ya, yang untuk mengukur gelombang. Nah, baru kita bisa ketahui berapa nilai puncaknya atau tegangan puncaknya berapa menggunakan osiloskop. Nah, seperti itu. Nah, untuk kegunaannya. Nah, untuk nilai rata ini nanti kita juga gunakan. Ini analisis perhitungan nanti, nah, ada nanti kita sampaikan. Nah, kemudian kita review sejenak terkait VP, VPP, VRMS, dan VAverage. Kalau kita misal diketahui bentuk gelombang sungai seperti ini, Vpeak-nya berapa? Vpeak 4,5 volt, Pak. 4,5. Kalau VPP-nya? 4,5 kali 2, jadi 9 volt. 9. VRMS-nya berarti 0,701 dikalikan Vpeak-nya tadi itu ya. VAverage-nya nah, sekian. Berikutnya pengukuran sudut gelombang sinus. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan yang tugas kemarin tuh. Ada sudutnya berapa derajat gitu ya. Perlu diketahui untuk yang di gelombang ini kita harus bedakan antara sudut degree yang satuan derajat dengan sudut omega yang satuan radian. Jangan sampai terbolak-balik nanti. Yang perlu saya tekankan karena nanti untuk hasil operasi trigonometrinya juga berbeda. Jangan sampai nanti menghitung sinus 90 derajat di kalkulator misalnya dalam mode degree dengan dalam mode radian hasilnya beda. Jangan sampai terbolak-balik. Kalau saya ilustrasikan di sini, ini kalau ada nilai pi itu berarti dia dalam bentuk radian. Dari titik 0 ke titik 0 ini 0 A aksen, B, C aksen dan seterusnya sampai 360 derajat atau 2 pi itu untuk satu siklus putaran, satu siklus gelombang. Paham ya? Jadi dalam satu siklus putaran, satu siklus putaran generator misalnya, jadi generator berputar satu putaran itu menghasilkan satu siklus gelombang. Nah, satu siklus gelombang. Kalau dia putaran radian toh, kecepatan putaran dan bentuknya radian speednya. Kalau kita konversi dalam bentuk diagram kartesian, bentuk gelombang seperti ini hitungannya adalah seperti ini, 0 pi per 2 untuk yang seperempat gelombang pertama, kemudian pi berarti untuk setengah periode 3 pi per 2 sampai 2 pi. Kalau kita konversi dalam bentuk derajat 0 sampai 360 derajat, nah dari sekian ini 0, 180, 360 seperti itu. Jadi nanti kalau kita mau menghitung nilai sinus ya, sinus pi harus sama dengan sinus 180. Paham nggak ini maksudnya? Sinus pi harus sama dengan sinus 180.
Bisa diterima ini? Kalau kita mau menghitung sinus P, berarti nanti harus dalam mode radian. Kalau kita menghitung sinus 180, berarti dalam mode degree. Untuk kalkulatornya, misalnya mau menghitung. Itu ya. Untuk berikutnya, konversi degree atau radian, degree ke radian atau sebaliknya. Nah, ini ada rumusnya, misalnya derajat ke radian ataupun radian ke derajat. Pasti ada unsur P-nya. Ini ada contohnya juga, nanti bisa dilihat sendiri. Nah, ini maksud saya tadi. Jadi dalam satu putaran penuh dalam satu siklus gelombang itu, dari titik 0 berarti di sini, nah, 0 derajat atau 0 radian, kemudian sudut 45 derajat atau Pi per 4 radian. Ini ada apa namanya, persamaannya lah. Kalau dia di sudut 180 derajat, berarti dia di Pi radian untuk posisinya itu, Pi radian. 0, Pi, 2Pi, atau 360 derajat. Jangan sampai bingung nanti. Nah, sudut di gelombang sinus, kalau mau kita konversi dalam bentuk radian maupun degree ya, sama nanti hasilnya. Mau kita bentuk sinus 90 derajat maupun sinus Pi per 2. Ini dalam bentuk degree, ini dalam bentuk radiannya. Baik, sampai sini dulu ada pertanyaan tidak? Degree dan radian. Oke, belum kita lanjutkan untuk yang fase atau fasa gelombang sinus. Fasa. Namakan fasa ya. Jadi kalau bisa kita ilustrasikan ya, gelombang sinus itu disebut dengan fasa. Fasa. Nanti ada, kalau misalnya ada 3 gelombang ya, fasa gelombang A, fasa gelombang B, fasa gelombang C. Kalau dia membentuk gelombang sinus 3 fasa, berarti ya fasa R, fasa S, fasa T, RST ya, nah seperti itu. Jadi gelombangnya disebut dengan fasa gelombang sinus. Pengukuran sudut fasa yang menentukan posisi gelombang tersebut terlatih terhadap referensinya. Jadi kalau saya katakan tegangan fasanya itu A, nah itu amplitude-nya, A dengan sudut 0 derajat, berarti fasanya itu mulai naik dari sudut 0 derajatnya. Mulai naik, mulai bangkit gelombangnya itu. Ini biasanya sebagai sudut referensinya. Nah, kalau bisa kita ilustrasikan ya, ketika generator membangkitkan gelombang pertama kali ya, berarti itu sudut referensinya berapa. Ini nanti untuk analisis, nah penting ini sudut referensinya dari titik 0 derajat, kemudian nanti bisa kita analisis untuk sudut beda fasa di berbagai beban. Nah, kita mengajunya dari sudut referensi tegangannya. Nah, di gambarnya ini, sudut referensinya adalah 0 derajat, karena dia fasanya atau gelombangnya ini mulai bangkit dari titik 0-nya ini. Kalau misalnya sudutnya 90, berarti dari sudut 90 naiknya. Dari sini naiknya, mulai naik gitu. Naik. Itu mulai naik. Karena naiknya di sudut 0 derajat, nah sehingga dikatakan A sudut 0 derajat. Nah, ini ada 2 buah gelombang. Nah, ada gelombang A, gelombang B. Yang gelombang B ini bergeser sudutnya dengan gelombang A ini sudutnya. Kalau di gelombang A tadi, yang gelombang A ini sudutnya adalah 0 derajat. Jadi untuk sudut referensinya 0 derajat, sedangkan yang gelombang B dia 90 derajat. Bisa dikatakan gelombang A ada beda sudut fasa sebesar 90 derajat antara gelombang A dan gelombang B. Dari segi waktu, yang gambar yang A ini, dari segi waktu, gelombang B lebih lambat. Nah, karena dia untuk naiknya lebih cepat yang A, kan? Nah, bisa dikatakan gelombang A itu memimpin terhadap gelombang B. Memimpin berapa? Nah, memimpin sebesar 90 derajat atau Pi per 2 radian. Istilahnya leading ya, kalau ini ya leading, memimpin sama.
yang A. Berarti gelombang A leading terhadap gelombang B sebesar 90 derajat. Atau bisa dikatakan gelombang B lagging atau tertinggal. Nah, itu. Jadi nanti ada istilah leading dan lagging ya, terhadap sudut mana yang kita baca. Kemudian yang gambar B ini, yang gambar B yang bawah, ini sudut B-nya bergeser negatif 90 derajat. Berarti yang fasa gelombang B, dia mendahului daripada fasa yang gelombang A. Kebalikan yang awal tadi itu. Dari segi waktu, gelombang B lebih cepat daripada gelombang A. Sehingga bisa dikatakan gelombang B leading atau mendahului terhadap gelombang A sebesar 90 derajat. Atau bisa dikatakan gelombang A lagging atau tertinggal. Oke. Dalam sistem 3 fasa ada 3 buah gelombang, fasa 1, fasa 2, fasa 3, dengan masing-masing beda fasanya berapa? 120 derajat. Jadi kalau bisa kita tuliskan di sini, V1 A sudut 0 derajat, V2 A sudut 120 derajat, kemudian yang V3 adalah A sudut 250 derajat. Nah, itu amplitudenya berapa volt. Nah, seperti itu. Jadi masing-masing gelombang beda fasanya 120 derajat. Ini untuk yang di sistem 3 fasa. Oke. Sudah jelas so, sekarang? Kira-kira ada pertanyaan tidak? Dari gelombang AC ini, mulai dari membaca tegangan gelombang, sudut, pergeseran sudut. Nah, itu kira-kira ada pertanyaan tidak? Minggu depan sudah kita aplikasikan yang berupa sudut-sudutnya ini untuk aplikasi di rangkaian RLC. Nah, RLC nanti kita seri, kita paralel, nah, gimana nanti reaksinya? Kita analisis menggunakan perhitungannya, pasor, nah, seperti itu. Nanti. Kemudian ini ada resumnya atau ringkasannya. Kalau mau kita cari peak, entah itu tegangan maupun arus, ini dari peak ke RMS, entah itu tegangan maupun arus, nah, kita kalikan sekian. Dari peak ke tegangan peak to peak atau arus peak to peak, nah kita kalikan 2 dan seterusnya. Ada RMS, ada average. Nah, gitu. Kemudian ada formulanya juga, sudah saya buatkan ringkasannya. Nah, nanti bisa dijadikan referensi untuk perhitungan berikutnya, biar mudah mencarinya nanti. Ada sampai, nah seperti inilah kira-kira. Baik, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, nah ini ada sedikit oleh-oleh dari saya. Nanti dikerjakan di rumah. Gampang mas ini. Misalnya menghitung frekuensi untuk tiap periode berikut. Periodenya 1 sekon. Berapa frekuensinya? Gampang loh. 1. 1, Pak. Satuannya apa? Satuannya? Kalau frekuensi itu harus, Pak. Iya. Kalau periodenya 1 sekon ya frekuensinya 1 Hz. Kalau periodenya 50 milisekon, berapa frekuensinya? Nah, nanti dihitung sendiri. Sampai ke periodenya 10 mikrosecond. US mikrosecond, ini milisecond. Nah, MS itu milisecond, US mikrosecond. Kemudian berikutnya yang kedua, hitung periode untuk setiap frekuensi berikut, berarti dibalik saja. Periode berarti 1 per F, 1 Hz, 50 Hz, dan berikutnya. Berapa periodenya, berapa sekon, atau berapa milisekon, atau berapa mikrosekon. Kemudian yang nomor 3, diketahui gelombang sinus memiliki nilai puncak 12 volt. Ingat ya, nilai puncak berarti apa? VP ya. Nah, kemudian tentukan VRMS-nya berapa, V average half cycle-nya berapa, kemudian VPP-nya berapa. Udah kan? Dan yang nomor 4, nah ini. Silakan nanti dikerjakan di kertas, tulis tangan, kemudian diunggah di Bismarck-nya. Ada yang disampaikan? Pak. Ya. Itu yang nomor 1 yang milisecond ya. Itu nanti diubah ke second ya, Pak? Iya. Atau kalau mau merubah ke milisecond, ini berapa? 1 milisecond itu berapa second? Dikalikan 10 pangkat 10.
Min negatif 2. 3 kan? Negatif 3 Pak. 3. Iya, iya. 10 pangkat negatif 3 atau dibagi 1000 gitu kan? Ya. Nanti yang 10 pangkat min 3 itu dinaikkan di atas saja. Berarti nanti istilahnya 1000 dibagi 1. Gitu aja prinsipnya. Kalau menggunakan mikrosecond berarti 1 juta dibagi 500. Paham nggak maksudnya ini? Paham. Nah, itu aja. Biar mudah menghitungnya. Itu trik cepat membaca osiloskop. Nah, besok kita sampai ke sana. Silahkan nanti dikerjakan sebaik-baiknya. Seperti itu ya, ada yang disampaikan? Yang nomor 4 bisa ya. Ini baru tegangan resistif saja ini. Jadi belum ada sudut beda fasa. Sehingga tidak saya tautkan di sini berapa sudutnya. Jadi hanya menghitung tegangan arusnya berapa. Gampang ya, insya Allah bisa. Oke, seperti itu. Ada yang disampaikan? Nanti untuk materinya bisa diunduh di Bismat ya. Kemudian nanti untuk tugasnya bisa di-submit di Bismat juga. Seperti itu. Kemudian untuk minggu depan kita sampaikan untuk analisis gelombang AC. Gelombang AC ini tadi kita pelajari untuk berbagai beban pasif. Ada R, RC, ada RL, kemudian beban RLC. Seperti itu. Oke, baik, cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.